Halo pemirsa Suara Dapil, saat ini kami sedang berada di Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang sudah ada sejak 490 tahun yang lalu. Tepatnya saat ini saya sedang berada di situs Dalam Agung Pakungwati yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430. Dan saat ini Kasultanan Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Luasnya mencapai hingga 25 hektar. Kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, yaitu Bapak Satori, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Seperti apa kegiatan kami saat berada di daerah pemilihan Bapak Satori? Tetap ikuti Suara Dapil, Suara Daerah Pemilih. Keraton Kasepuhan adalah keraton tertua dan terluas yang ada di Cirebon dibandingkan Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan. Keraton Kasepuhan menempati lahan seluas 25 hektar yang terdiri dari berbagai macam bangunan. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Bangunan Siti Hinggil merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Masuk lebih ke dalam kompleks keraton, pengunjung akan disambut gapura bergaya Majapahit. Kata gapura diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Ghafur, yang memiliki makna Maha Pengampun. Saat ini Keraton Kasepuhan dipimpin oleh Sultan Sepuh XIV bernama Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Selain menjadi tempat pelestarian budaya, Keraton Kasepuhan juga masih mengadakan berbagai acara tradisi yang diselenggarakan setiap tahun. Acara Panjang Jimat salah satunya. Panjang Jimat adalah acara yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Cirebon itu secara resmi kalau berdirinya sih dari tahun 1430, tapi secara resmi sebuah kerajaan Islam yang lepas dari Pajajaran itu tahun 1482. Sunan Gunung Jati yang menyatakan Cirebon sebagai kerajaan Islam di Jawa Barat lepas dari Pajajaran, dan akhirnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jatilah Cirebon mengalami masa keemasan, masa kejayaan yang wilayahnya akhirnya meliputi separuh Jawa. Pemirsa Suara Dapil, itu tadi sekilas mengenai Keraton Kasepuhan yang terletak di daerah pemilihan Bapak Satori, anggota Komisi 11 DPR RI yang akan kita ikuti kali ini. Setelah puas mengitari Keraton Kasepuhan Cirebon, tim Suara Dapil akan menemui Bapak Satori yang sedang berada di salah satu pondok pesantren di daerah pemilihannya tersebut. Pak, boleh titip? Titip ya Pak? Ayo, boleh Pak? Terima kasih. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Khas Kempek dan kita akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini. Ikuti saya ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi ramai banget nih Pak. Ada apa pagi-pagi nih Pak? Biasa kalau setiap hari Minggu kita sama pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek ini dengan jajaran pengurusnya kita ya urung rembug lah. Urung rembug ini bagaimana ke depan untuk meningkatkan kemajuan Pondok Pesantren ini agar lebih tertarik dan lebih diminati oleh umat. Gitu. Oke, berarti Pak Satori emang sering seperti ini ya Pak ya? Ya, kalau kita pas pada saat pulang ke kampung, saya tidak lepas dengan silaturahim, tidak lepas dengan kita ketemu dengan konstituen. Gitu, ya. Tentang kemajuan pondok pesantren, apalagi ini pondok pesantren yang cukup lumayan. Berapa tahun Pak sudah berdiri? Sejak 1904. 1908 ya. Satu abad lebih. Nah, ini perlu kita support ya.
Pak. Perlu kita support. Kurang lebihnya 4.000. 4.000 santri dari yang sudah ada Ya, 1.000 kalau seluruhnya sekarang 4.000 santri. Santri. Banyak. Lumayan juga. yang menjajarkan. Itu gramatika bahasa Arab. Gramatika bahasa Arab. Kayak jadi ini mereka ini semua dari beberapa kelas gitu kayak Pak. Iya. Seperti ekstrakurikuler mungkin kalau di sekolah biasa ya Pak. Jadi di sini ngaji jadi klasikal, Pak. Pemirsa Suara Dapil, saat ini kami sudah berada di bagian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Has Kempe, dan kita akan bertanya nih langsung ya kepada pengurus dan juga pimpinan dari pondok pesantren ini mengenai permasalahan di pondok pesantren ini, dan akan kita langsung follow up ke Bapak Satori selaku anggota DPR RI. Baik Bapak, mungkin dari perwakilan pimpinan pondok pesantren Has Kempe ada ingin disampaikan nggak Pak kepada Pak Satori terkait dengan permasalahan atau yang ingin Bapak tingkatkan dari pondok pesantren ini Pak? Ya, kami di sini pondok pesantren mengelola beberapa unit pendidikan yaitu MTS, MA, SMK, kemudian baru-baru ini ada stikers. Tentu kami membutuhkan banyak ruang. Oke. Terutama kayak ya TS, Aliyah, stikers juga butuh banyak ruang untuk belajar dan banyak kebutuhan yang lain semacam kayak ya rehabilitasi sanitasi Ya. Nah, itulah barangkali juga tempat asrama. Oke, tempat asramanya Pak. Juga ya. Jadi masih ada kekurangan untuk bangunan-bangunan juga tadinya ada fasilitas kesehatannya ya Pak ya masih kurang ya. Baik, kita langsung bertanya nih kepada Bapak Satori. Pak Satori, tadi ada keluhan sedikit Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya Pak? Pada prinsipnya kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai anggota DPR RI yang kebetulan berada di daerah pemilihannya dan ini bagian daripada konstituen saya. Ya, Pak. Insya Allah ke depan kami akan mencoba memfasilitasi penganggaran baik infrastruktur ataupun sarana lainnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai masih membutuhkan sarana prasarana infrastruktur, kemudian RKB, ruang kelas baru, kemudian sarana pelayanan kesehatan. Insya Allah ke depan akan kami coba fasilitasi, dan target kami yang pertama adalah karena sangat dibutuhkannya mobilisasi untuk kegiatan barangkali ada anak santri yang memang dalam keadaan mendesak, ada apa. Insya Allah kami akan mencoba fasilitasi melalui CSR. Baik mitra kami di perbankan, itu mungkin tempat kami awal untuk mencoba fasilitasi lebih didahulukan. Karena saya yakin ini sangat prioritas sekali itu. Pondok Pesantren Kempek Cirebon merupakan yayasan yang berkonsentrasi pada pendidikan dengan berbasis pada nilai-nilai salaf. Dalam perkembangannya, lembaga ini mempunyai peran yang cukup signifikan untuk membentuk insan yang berwawasan ilmiah dan berakhlakul karimah, sehingga menjadikan Pondok Pesantren Kempek tetap berdiri dan eksis serta menjadi alternatif bagi orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Pondok Pesantren Kempek sendiri didirikan oleh Mbah Kiai Haji Harun pada tahun 1908. Kemudian diteruskan oleh putra beserta menantunya dan sekarang diasuh oleh cucunya, yaitu Kiai Haji Nawawi Umar. Pada awal berdiri, diajarkan kitab kuning dan ilmu soro, serta diperkenalkan Al-Quran ala Kempekan. Kempek adalah nama sebuah desa yang berada kira-kira 15 km ke arah barat dari pusat kota Cirebon, yang termasuk wilayah Kawedanan Palimanan.
Saat ini ada kurang lebih dari 4.000 santri dan santriwati yang menempati pondok pesantren khas Kempek. Saat melakukan kunjungan langsung ke pondok pesantren tersebut, Bapak Satori berdiskusi dengan para pimpinan dan pengurus pondok pesantren Kempek mengenai perkembangan dan juga permasalahan yang ada di pondok pesantren khas Cirebon. Permasalahan yang paling mendesak pada saat itu yaitu keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh pengurus dan juga penghuni pondok pesantren. Dan Bapak Satori berjanji akan memperjuangkan sarana dan prasarana kesehatan seperti ambulans di pondok pesantren tersebut melalui mitra kerjanya. Usai berkunjung ke pondok pesantren khas Kempek, Bapak Satori mengajak tim Suara Dapil untuk berkunjung ke Pasar Minggu Palimanan. Tujuannya kali ini adalah untuk meninjau ketersediaan dan harga berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, Bapak Satori juga menyambangi pedagang emas dan perhiasan di Pasar Minggu Palimanan. Dari hasil kunjungannya kali ini, Bapak Satori tidak melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Iya, lumayan ramai ya. Sudah berapa lama jualan mas? Kalau saya sendiri sih udah dari 2010, sekitar 9 tahunan ya. Masih standar lah, yang jual sama yang beli masih sama lah, masih rata. Masih sama rata ya. Cuma biasanya sih kalau udah masuk Januari, Februari kayak gitu ya banyak yang. Apalagi mau menjelang ajaran tahun baru maksudnya. Mau musim hujan ya, musim tanam. Oh, jadi gila. para petani kan pada butuh uang untuk nanam. Sama jualan di Pasar Minggu ini? Ya kalau lagi sepi ya sepi, kalau Lagi itu sepi nih juga. menjelang bulan puasa gitu. Bulan puasa Oh, aja ramenya ya. menjelang bulan puasa. Dan apa namanya? Ini beras lagi berapa sekarang? Ini beras apa ini? Kiloan 10.000. 10.000 per kilo. Tapi namanya? Mutiara. Mutiara. Khas Cirebon kan? Oh, Enggak, Bukan ya? dari daerah. Dari Khas daerah. Cirebon sendiri ada nggak sih? Kalau beras Cirebon apa yang bagus tuh biasanya beras apa? C4 apa IR apa tuh? Apa ya? Zaman dulu tuh. Zaman dulu ya, sempat ya. C4. Ya, yang bagus ya. Kemudian sarana prasarananya seperti jalan, kemudian apa namanya? Situasi kondisi pasar dengan musim hujan ini tidak terganggu. Iya, tidak. Enggak. Ada itu sih. Ada ini ya, Pak Lumas. Kira-kira pasar ini masih butuh anggaran nggak untuk diperbaiki atau direnovasi atau direvitalisasi? Butuh nggak kira-kira? Menurut Ya, Ibu? sih kalau di Perlu. Ganggang yang ada yang butuh-butuh biasanya kan gitu. Becek apa? Butuh. Bener becek. Ya bener becek Bu, ya bener. Ternyata pasar Palimanan ini masih butuh revitalisasi, masih butuh anggaran untuk perbaikan. Sehingga insya Allah nanti Ibu, nanti saya coba ngomong ke Pak Bupatinya ya, Pak Bupatinya untuk merehab atau meningkatkan sarana prasarana tentang keberadaan pasar Palimanan ini. Sudah berapa lama jualan di pasar Palimanan ini, Bu? 10 tahun lalu. Oh, 10 tahunan. Bu Rumi nyaman nggak jualan di pasar Palimanan ini? Nyaman? Enak jualannya? Enak? Nggak ada perlu penambahan bangunan lagi pasarnya? Nggak cukup? Ya. Kebetulan nanti kita coba, barangkali ada sesuatu yang memang Ibu sampaikan, baik tentang modal kerja atau apa, nanti Ibu bisa melalui usulan itu kur, ya, pinjaman kur, ya, itu nanti di berbank, nanti bisa jasanya lebih ringan dibanding, jasanya lebih ringan dibanding bank lain. Kur itu khusus untuk pedagang-pedagang kecil, ya. Nanti tinggal didata orang Pasar Minggu Palimanan ini, nanti saya fasilitasi. Syaratnya Ibu nanti minta surat
ini aja surat keterangan usaha dari melalui desa ya. Nanti juga kita sampaikan jumlah-jumlahnya berapa dapatnya nanti kita sampaikan. Ya wis, nuhun ya Bu ya. Ya, kasih. Tempe lagi bagus ya Bu? Alhamdulillah lagi stabil harganya. Lagi stabil. Ya naik nggak turun. Ya, naik nggak turun. Iya. Stok berapa kintal sehari? Alhamdulillah masih habis 6-7. Kata ya. Nyokotnya psikolog Pak Haji ya. Ya Mbak Haji, makasih ya. Sama-sama ya. Sukses ya. Setelah itu Bapak Satori menyempatkan diri untuk mengisi tausiah di Masjid Al-Jabar, Plumbon, Cirebon. Dalam sambutannya tersebut, Bapak Satori memperkenalkan diri sebagai anggota DPR RI baru periode 2019 hingga 2024 yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya tersebut. Setelah itu Bapak Satori mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan public speaking yang diadakan oleh Bapak Sunoto. Selain membahas mengenai permasalahan komunikasi, di akhir pertemuan Bapak Sunoto yang merupakan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menyampaikan keluhan terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha dalam melakukan ekspor dan impor. Bapak Satori berjanji akan menyampaikan mengenai permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pengusaha dan konstituennya tersebut kepada pemerintah pusat. Pemirsa Suara Dapil, jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak kegiatan dari Bapak Satori. Keesokan harinya sebelum mengikuti kegiatan Bapak Satori yang akan berkunjung ke salah satu pusat pengrajin penjualan baju dan kain batik yang terbesar di Cirebon, EB Batik Tradisional Cirebon, tim Suara Dapil terlebih dahulu menyempatkan diri berkunjung ke pabrik pembuatan batik yang terletak tidak jauh dengan toko EB Batik. Kami pun berbincang dengan putra dari pendiri toko EB Batik Cirebon, Bapak Edi Baredi, mengenai proses pembuatan batik, baik batik tulis maupun batik cetak. Hai Mas. Selamat pagi. Pagi, saya Sanika Mas dari TV Parlemen. Iya, Mas, aku boleh lihat-lihat nggak sih Boleh. bagaimana proses kegiatannya? Ini adalah proses langsung ya? membatik. Oke. Jadi ini adalah proses awal membatik batik tulis. Jadi semua satu rangkaian untuk membuat batik. Kalau ini adalah proses pertama dari batik tulis. Jadi kalau di sini disebutnya reng-reng buat sketsa motif, bisa dilihat kan. Pagi Pak. Aduh sibuk banget ya Pak kayaknya. Sedang berkonsentrasi. Butuh konsentrasi penuh ya Pak ya? Udah berapa lama Pak kerja di sini? Lama? Udah lama ya Pak? Oh 10 tahun. Di sini kita kemana? Dari sini nanti kita ke sini. Oh oke, ini ke sini ya. Oh ke sini Mas. Ini adalah sama-sama proses membatik sebenarnya. Ini dan itu sebenarnya sama membatik. Sama-sama ya? Tapi bedanya adalah ini kalau bahasa Cirebonnya isen. Isen? Kalau Isen bahasa tuh? Indonesia itu mengisi. Jadi nanti ini yang menggambar titik-titiknya. Jadi contoh seperti ini. Iya. Misalnya matanya ada bola matanya. Iya ya. Bentuknya ada ininya. Oke, itu oke. diisi di sini namanya diisen. Kemudian dari sini singkat cerita kita akan pindah ke sana. Yuk kita lihat. Yuk, oke sini Mas ya. Ini beda yang senangnya juga? Beda. Sebenarnya sama-sama membatik tapi memang jenisnya beda. Kalau yang tadi isen? Isen, kalau mengisi? ini nembok. Oke. Nah, blocking ini biasanya yang saya bilang tadi kan kalau batik itu bloknya. Oh iya. Warna yang tidak ingin dikehendaki ditutup dengan cara di sini apa rangkaian untuk batik tulis. Jadi untuk isen juga harus satu orang. Satu orang? Satu orang karena beda orang nanti beda tarikannya istilahnya. Baik, kita coba lihat yang lain Mas. Boleh. Kalau ini adalah batik cap yang Tapi kalau batik tulisnya tadi udah selesai sampai di situ sudah. prosesnya? Nanti tinggal pewarnaan. Oke, coba kita lihat yang ini Mas. Ini yang Kalau ini batik cap. cap. Ya, sebenarnya batik cap juga kita
kita batik juga. Setelah dicap, ini akan diwarna. Yang dicap ini, yang warnanya akan putih. Nah, nanti ada proses membatiknya juga. Sama itunya ya. Siap, siap. Iya. Ininya. Oke. Awas ya. Awas tumpah. Aku cobain aja ya, Bu. Iya, iya. Gimana makanya? Nah, yang mana yang dibatik? Ini. Iya. Oke, kemudian? Kayak di sini ininya dipegang ininya. Ini dipegang. Ya, yang dibatik ini itu Coba. Ini ada ini. Langsung. Oke. Di tengah-tengah. Tengah-tengah sini. Iya, tengah-tengah. Oh, udah. Tumpah. Oke. Oke, coba. Coba Mas, agak sulit ya. Sulit Mas membuatnya seperti ini. Aduh. Ini proses membatik, batik cetak yang tadi sudah sebelumnya dilakukan pencetakan ya Mas ya. Oke Mas Isam, saya sudah diberitahu nih bagaimana proses membuat batik. Ternyata sulit ya? Experience-nya sulit ya. Panas Mas. Bener-bener ada. Sulit seru membuat batik. Iya sih benar ya Mas. Tantangannya juga. Dan Iya. harus bersabar. Nah, baik Mas Isam, terima kasih nih. Sama-sama, Kita sudah diperbolehkan untuk melihat dapur dari pembuatan batiknya. Dan pemirsa, inilah proses pembuatan batik yang batik EB ya. Betul, batik EB tradisional khas Cirebon. Kita akan masih mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI Bapak Satori di daerah pemilihannya Jawa Barat 8. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Usai melihat langsung proses pembuatan batik, tim Suara Dapil kembali mengikuti kegiatan Bapak Satori di daerah pemilihannya tersebut. Menurut Bapak Satori, batik EB merupakan salah satu usaha yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di dapilnya tersebut. Kalau itu sudah saya terima kasih waktu UNESCO mengatakan bahwa batik sebagai ikon Indonesia, itu sudah terima kasih sekali. Tapi sekarang yang semalam dikatakan, berilah jalan supaya pengusaha batik itu bisa berjalan. Jadi nggak usah kasih modal, yang penting kita kasih jalannya itu bagaimana caranya. Berarti tadi meminta kepada Pak Satori untuk membuka jalan bagi para pengusaha batiknya. Betul. Jalannya itu apa yang dana kah? Ya dana ya, kalau memang itu haknya kita pengusaha, alhamdulillah. Jelasnya apa yang dikatakan Mas Sunoto, kalau pengusaha besar dikasih sampai 500 juta, ya, atau berapa misalkan 1 miliar misalkan ya, pengusaha kecil nggak usah 1 miliar, 500 juga asal kita bisa untuk menjalankan. Pak Satori tadi sudah disampaikan nih Pak, gimana Pak? Mudah-mudahan dengan adanya kita bertemu dengan pengusaha batik EB ini menjadi kebesaran kebanggaan bagi kita sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon, bahwa batik Cirebon itu bisa dikenal di skala nasional. Bahkan kalau kita berharap bisa ekspor. Nanti pada saatnya kalau pengusaha batik ini ada ekspor, saya siap untuk memfasilitasi melalui bantuan lembaga pembiayaan ekspor impor yang ada dikelola oleh BUMN. Kita lihat-lihat ya Pak, batik-batik. Sarung kebiasaannya orang kan memakai dasar Mbak ya. Kalau ini lebih apa? Lebih simpel. Apa itu Pak? Kenapa dibilang ini unggulan? Namanya sarimbit. Oh, sarimbit ya, sarimbit ya. Pengantenan itu pakai ini. Wow. Ini namanya sawat pengantin. Sesuai dengan namanya. Sarimbit. Pemirsa Suara Dapil, kita sudah mengikuti kegiatan dari Bapak Satori selama beberapa hari. Kita akan tanya nih ke Pak Satori terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihannya. Gimana Pak? Ini kami berharap bahwa dengan adanya batik Cirebon yang sudah mendunia, bahkan sudah skala nasional, sudah beredar di mana-mana, mudah-mudahan kita sudah mengetahui persis agar manfaat batik khusus untuk bangsa Indonesia, batik Edi Baridi bisa menjadi ikon. Jadi kalau ke Cirebon bukan hanya
udang Cirebon aja ya, ada batik Cirebon Edi Baredi. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh masyarakat ini dapat direalisasikan oleh Bapak Satori di DPR RI. Dan pemirsa, dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita dalam episode Suara Dapil dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 dengan anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Satori dari fraksi Partai Nasdem. Jangan lupa untuk selalu saksikan episode Suara Dapil dengan daerah pemilihan lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.